letting go hukum law of attraction. Ada yang berjuang melunasi hutang-hutang sampai sesak napas. Ada yang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakit. Sisipkanlah letting go secara berkala di tengah perjuangan Anda. Letting go itu mudah sekali, kawan. Ikuti penjelasan saya tentang hukum law of attraction dan hukum asumsi Neville Goddard ini sampai tuntas. Prinsip letting go adalah untuk menciptakan kevakuman dalam diri Anda. Sementara itu, alam semesta ini sebenarnya tak menyukai kevakuman. Bila ada kevakuman, maka energi semesta akan segera mengalir masuk mengisi kevakuman ini. Letting go adalah menciptakan kevakuman. Sehingga dengan letting go, Anda sejatinya mengundang kuasa alam semesta atau kuasa ilahi untuk masuk dalam hidup Anda. Maka begitu energi semesta atau energi ilahi masuk, langsung boom, terjadilah apa yang dinamakan mukjizat atau keajaiban. Saya teringat kisah orang bernama Pak Norman yang banyak sekali menulis buku tentang berpikir positif. Saat masih muda dan belum terkenal, ia adalah penulis artikel tentang kuasa berpikir positif untuk sebuah koran lokal dengan bayaran yang kecil. Suatu kali ada kejadian yang menyesakkan batinnya. Suatu waktu, saat dikejar deadline penulisan artikelnya, otaknya malah terasa buntu, sehingga ia tidak berhasil menuliskan satu kata pun di lembaran kertas kosong di mesin ketiknya yang dihadapinya sejak dari tadi. Ia lama sekali menghadapi mesin ketik itu, tetapi mesin itu diam saja karena tak ada aktivitas mengetik sama sekali. Ya, zaman itu belum ada komputer ya. Pak Norman merasa kehilangan inspirasi. Ia benar-benar tak sanggup menuliskan satu kata pun. Dan waktu itu mulai menjelang sore hari, di mana pada pukul 4-nya kemudian, pukul 4 sore, adalah batas akhir pengiriman naskah artikelnya melalui pos di kelurahan. Bila ia gagal mengirimkan artikel, berarti koran edisi yang akan datang tak akan ada artikel karya Pak Norman seperti biasanya. Yang artinya pula bahwa Pak Norman bulan itu tak mendapatkan honorarium dari penerbit. Sementara itu ia harus menghidupi keluarganya. Maklumlah waktu itu Pak Norman masih seorang penulis kelas ecek-ecek yang belum banyak dikenal dan harus berjuang secara ekonomi untuk hidupnya. Pak Norman berusaha keras memeras otak. Namun semakin diperas, justru semakin buntetlah otak itu. Ia mulai mengalami tegang urat leher dan gelisah yang sangat hebat. Hingga pada suatu titik Pak Norman akhirnya menyerah. Katanya, "Aku tak sanggup lagi. Aku tak tahu harus menulis apa. Aku bahkan tak peduli bila gagal mendapatkan honorarium bulan ini. Aku pasrah saja." Kemudian alih-alih tenggelam dalam kegelisahan, Pak Norman lalu mengambil mantel kulit tebal yang panjangnya selutut dan topi koboi, lalu mengajak anjing kecilnya jalan-jalan ke hutan desa. Saat itu adalah akhir tahun sehingga salju turun di mana-mana. Pak Norman memegang tali anjingnya menyusur tepian sungai di hutan itu yang sebagian membeku. Pelan-pelan kegelisahan Pak Norman tentang artikelnya mulai mereda, karena fokusnya beralih ke petualangan di hutan dan tentunya hawa dingin yang menusuk tulang. Lalu terjadilah kecelakaan yang tak terduga. Ya namanya kecelakaan ya, pasti tak terduga. Pak Norman kepleset saat menyusur tepian sungai tersebut. Langsung saja terperosok dan kecebur biur di sungai yang sangat dingin. Anjing kecilnya kebingungan dan menggonggong melihat sang tuan mengalami musibah. Pak Norman berjuang bangkit dan akhirnya bisa mentas dari dalam air. Ia bergegas pulang dengan badan menggigil dan dengan disertai anjing kecilnya yang gelisah. Sesampainya di rumah, Pak Norman segera berganti pakaian dan gegeni atau menghangatkan diri di perapian. Kan orang Amerika, terutama yang di pantai timur, rumahnya selalu ada perapian ya. Sang istri pun menyajikan secangkir kopi panas untuk Pak Norman, mungkin sambil ngomel ya, kayak emak-emak di Indonesia. Tiba-tiba saja sementara merasakan kehangatan di depan tungku perapian, tanpa diduga, tanpa dinyana, twing 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 twing, berojolah ide-ide cemerlang tentang berpikir positif. Ide-ide yang muncul di kepala Pak Norman dengan begitu hebat.
Pak Nurman sampai terbelalak. Tiba-tiba saja kepalanya penuh dengan gagasan-gagasan keren. Ia segera melompat secepat kilat dari tempat duduknya yang ada di depan perapian itu dan segera berpindah duduk menghadapi mesin ketiknya. Lantas Pak Nurman segera menulis dengan sangat lancar tanpa berpikir-pikir lagi. Mesin ketiknya segera sibuk mengeluarkan bunyi taktik, 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 taktik dengan sangat cepat. Dan dalam waktu sekejap, terciptalah sebuah artikel baru yang sangat inspiratif. Pak Nurman keheranan. Jadi selama ini di mana saja ide-ide itu? Pak Nurman segera berlari ke kantor pos kelurahan karena ternyata masih ada waktu sejam sebelum pukul 4 yang merupakan batas akhir pengiriman artikel. Dan memang benar, Pak Nurman berhasil mencapai kantor pos dan mengirimkan artikelnya ke penerbit koran. Artikel ajaib itu kemudian berhasil muncul di koran edisi bulan itu. Pak Nurman pun menerima honorarium yang semestinya. Kawan-kawan, itulah kisah nyata tentang letting go. Silahkan baca di buku-buku karya Pak Dr. Norman Vincent Peale. Anda bisa mendapatkan di mana-mana buku ini ya, karena sangat terkenal ya. Memang hukum law of attraction maupun law of assumption Neville Goddard akan bekerja konstruktif bila ada campur tangan Tuhan atau semesta ya orang bilang. Dan itu hanya terjadi kalau ada unsur yang namanya letting go. Pada kisah Pak Nurman tadi, beliau secara tak sadar menerapkan letting go, yaitu dengan meninggalkan kebingungannya tentang artikel yang sulit ditulis itu, lalu pergi ke hutan dan terperosok di sungai. Saat fokusnya mereda dari urusan artikel, apalagi kemudian fokusnya itu tergantikan total dengan peristiwa kecelakaan itu, membuat Pak Nurman benar-benar melupakan artikelnya. Nah, disinilah terjadi kevakuman itu. Maka energi semesta langsung mengisi ke dalam dirinya dengan memberi apa yang dibutuhkannya, yakni ide-ide brilian dan cemerlang untuk ditulis. Tetapi apa jadinya bila Pak Nurman tidak melakukan letting go, tetapi tetap ngotot berpikir memeras otak dengan kekuatan sendiri? Ya, inilah yang dinamakan desakan ego. Ego hanya menghasilkan kegagalan. Sebagian besar kegagalan di dunia ini, sakit penyakit juga, kemiskinan juga, duka cita juga, kan disebabkan oleh ego, bukan penyerahan diri pada yang ilahi. Jadi bagi Anda yang sedang berjuang setengah mati, merealisasikan mimpi-mimpi, ada yang berjuang melunasi hutang-hutang sampai sesak napas, ada yang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakit, sisipkanlah letting go secara berkala di tengah perjuangan Anda. Tentu saja dengan letting go, panjenengan tidak harus pergi ke hutan dan menceburkan diri ke sungai ya. Letting go prinsipnya adalah tinggalkan fokus atau kebutuhan Anda dan gantikan fokus ke hal yang lain yang sama sekali berbeda. Ubah fokusnya. Kalau Anda cuntel tak punya ide bagaimana nyaur utang, cobalah Anda jadwalkan bermain futsal atau pergi mancing. Pasti akan muncul jalan keluar asal Anda percaya. Kalau Anda para pemuda merasa stres karena ditolak cewek melulu, cobalah belajar untuk menguasai Photoshop atau belajar masak. Itu adalah letting go. Pada waktunya akan ada cewek-cewek mencari Anda, asal Anda sabar. Jadi kreatiflah, ubahlah fokus Anda, maka energi semesta akan mengisi kevakuman yang Anda ciptakan. Bruce Music mengatakan dengan indah sekali, letting go, hukum law of attraction dilakukan dengan melakukan sesuatu yang berbeda. Keren kan? Jadi lupakan sejenak permasalahan Anda. Sementara itu Dominic LaVey mengatakan, ketika Anda lupa, maka Tuhan datang bekerja. Wih, luar biasa nih. Ketika Anda lupa, maka Tuhan datang bekerja. Kemudian ada Sarah Robinson, seorang agen asuransi internasional dari Amerika Serikat berkata, setiap kali aku menari balet, justru banyak menghasilkan closing. Tetapi ketika aku terus mengejar klien, justru pendapatanku menurun. Demikianlah kawan prinsip letting go sebagai bagian pokok cara menggunakan hukum law of attraction dan hukum asumsi Neville Goddard. Hidup akan menjadi menyenangkan dengan mengatur keseimbangan antara usaha dan letting go. Usaha terus akan bikin apa? Bikin stres. Silahkan simak juga video saya tentang teknik 212 sehingga Anda makin paham bagaimana cara kerja hukum tarik-menarik dan hukum asumsi Mas Goddard. Demikian ya,
Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, aduh Gusti kula matur nuwun, matur nuwun.